Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Para pengusaha yang berada di seluruh Nusantara atau berada dimanapun Anda berada, salam belajar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang perbandingan antara kepemilikan dan jumlah aset yang ada di perusahaan kita. Saya memiliki matriks ya, di mana antara aset dan kepemilikan berarti equity terhadap aset atau biasa kita kenal dengan ETA, equity to asset. Berapa persen nilai equity di perusahaan kita terhadap aset yang kita miliki. Nah, dalam berjalannya bisnis, maka bisa jadi aset kita meningkat, yang juga kepemilikan kita meningkat. Artinya equity to asetnya meningkat. Itu artinya kepemilikan kita terhadap perusahaan juga meningkat. Sebagai contoh, asalnya aset kita adalah 1 miliar dengan kepemilikan sekitar 300 juta. Berarti nilai equity to asetnya adalah 30%. Nah, setelah bisnis itu bertumbuh, maka di periode berikutnya aset kita sudah 2 miliar. Jika menggunakan rasio 30%, seharusnya nilai dari kepemilikan kita adalah 600 juta. Namun, jika ternyata kepemilikan kita adalah 700 juta, maka itu artinya aset kita meningkat sekaligus kepemilikan kita juga akan meningkat. Nah, di sini berarti kita akan mendapatkan setidaknya 4 kondisi. Yang pertama adalah aset meningkat, kepemilikan meningkat, aset meningkat, kepemilikannya turun, aset turun, kepemilikannya meningkat, atau aset turun, kepemilikannya turun. Nah, ketika aset meningkat, kepemilikan meningkat ini saya istilahkan sebagai growth ya. Growth yang sesungguhnya, di mana kita benar-benar meningkat dari sisi kepemilikan maupun dari sisi jumlah aset yang kita miliki. Yang kedua, ketika asetnya naik namun kepemilikan kita turun, itu artinya terjadi peningkatan kewajiban, terjadi peningkatan liabilitas. Bisa karena ada pembelian yang belum terbayar, bisa karena utang ke pihak ketiga, bisa karena dana customer sudah masuk terlebih dahulu ke kita, entah itu dalam bentuk deposit, dalam bentuk pendapatan diterima di muka dan lain sebagainya, atau bahkan bisa juga dalam bentuk titipan customer yang ingin bertransaksi dengan kita namun belum tahu mau dipakai buat beli apa. Nah, dari mekanisme tersebut artinya aset tetap meningkat. Apapun mekanisme yang menyebabkan itu, aset meningkat. Aset yang meningkat ini sangat penting untuk kita gunakan mendongkrak meningkatnya sales. Jadi sales akan berpotensi meningkat jika aset kita juga meningkat. Oleh karena itu, ketika aset meningkat namun disebabkan oleh meningkatnya kewajiban yang artinya menurun kepemilikan kita, maka disebut dengan leverage, atau saya sebut dengan leverage. Jadi kalau tadi growth, kalau sekarang leverage. Aset meningkat kalau kepemilikan meningkat, growth. Aset meningkat kalau kepemilikan berkurang atau menurun persentasenya ya, itu kita sebut dengan leverage. Jadi bisa jadi kepemilikan secara value naik tapi kepemilikan secara persentase turun, maksudnya begitu. Nah, yang ketiga adalah ketika aset itu turun namun kepemilikannya meningkat. Bisa jadi karena kita lagi membayar supplier ya, hutang supplier kita selesaikan. Otomatis aset kita menurun tapi kepemilikannya meningkat. Atau pada periode tersebut kita banyak menyelesaikan tanggungan pekerjaan ke customer. Bisa merilis berbagai produk yang dipesan atau dibeli oleh customer, bisa juga menyelesaikan kewajiban jasa yang sudah dibayar oleh customer, sehingga muncul biaya-biaya yang menyebabkan menurunnya aset kita, tapi akan menyebabkan meningkat
kepemilikan kita karena kewajibannya menurun. Nah, yang keempat adalah di mana asetnya turun, kepemilikan juga turun. Artinya, contoh tadi ya, 1 miliar aset kita, 300 juta kepemilikan kita, ternyata pada periode berikutnya asetnya tinggal 800 juta, sementara kepemilikan kita tinggal 200 juta. Artinya dari 30% kepemilikan kita berubah menjadi 25%. Ini artinya menurunnya aset diikuti dengan menurunnya kewajiban. Jika menurunnya aset karena meningkatnya kepemilikan, ya, maaf tadi saya ganti, menurunnya aset karena meningkatnya kepemilikan, itu saya sebut dengan repositioning. Sementara ketika menurun aset dan menurun kepemilikan atau etanya menurun, maka saya sebut dengan trouble, ya. Jadi kita lagi trouble. Nah, dengan memperhatikan 4 kondisi tersebut, maka kita dapat melakukan rencana ke depan, dapat melakukan strategi bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi atau meningkatkan produktivitas di perusahaan kita. Sebagai contoh, ketika perusahaan growth, ya, dalam posisi meningkatnya aset dan meningkat kepemilikan, kita dapat menurunkan kepemilikan dengan cara mengambil resiko. Misal dengan membeli produk dengan pembayaran tempo, ya, atau misalnya dengan membeli aset dengan cara dicicil. Meningkat asetnya, tapi kewajibannya juga akan meningkat. Nah, tentu hal ini bertujuan agar bisa meningkatkan penjualan kita secara signifikan. Dari posisi 1 kita bergeser ke posisi kedua. Ketika kita sudah bergeser ke posisi kedua, maka seharusnya kita dapat berpindah kembali ke posisi 1 atau melalui proses posisi 3. Jadi dari 1 ke 2, ya, ketiga itu adalah asetnya turun, kepemilikannya meningkat, atau saya sebut dengan repositioning, memposisikan kembali kepemilikan kita terhadap nilai aset yang kita miliki, nilai aset yang terbukukan di dalam pembukuan perusahaan. Nah, berarti kita bermain-main di antara posisi 1, posisi 2, posisi 3, balik lagi posisi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2 dan seterusnya. Kita bermain-main mengendalikan. Artinya apabila kita dapat mengukur bulan ini kita ada di posisi mana, maka kita dapat mengatur, kita dapat membuat alur agar bulan depan ada di posisi mana. Tentu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang lain. Demikian video singkat terkait perbandingan antara aset yang dimiliki oleh perusahaan dan kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut. Perbandingan antara aset dengan equity to asset. Semoga ini dapat memberikan manfaat dan semoga dapat membantu teman-teman para pengusaha untuk lebih aware dengan posisi perusahaannya saat ini untuk dapat mencapai sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.